Perkenalkan, saya Heti Sintia Keawoan, mahasiswa profesi nurse lanjutan Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado. Saat ini saya akan melakukan presentasi mengenai pelayanan dan masalah kesehatan pada lanjut usia. Kita masuk pada pelayanan kesehatan lanjut usia di Puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pelayanan lanjut usia di Puskesmas diberikan kepada pralansia, lansia, dan pasien geriatri sesuai dengan kompetensi dokter umum di Puskesmas. Yang pertama, ada pelayanan kesehatan bagi pralansia. Kelompok pralanjut usia, mulai dari umur 45 sampai 59 tahun, merupakan kelompok usia yang akan memasuki masa lanjut usia. Upaya kesehatan yang dilakukan pada kelompok pelayanan lanjut usia adalah peningkatan kesehatan melalui kegiatan senam atau latihan fisik secara teratur dan senam vitalisasi otak, penyuluhan kesehatan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan aktivitas sosial, deteksi dini gangguan aktivitas sehari-hari dan masalah kesehatan lainnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini yang dilakukan setiap bulan melalui posyandu lansia, posbindu, atau di puskesmas. Pengobatan penyakit. Ini dilakukan apabila terdapat gangguan kesehatan, penyakit fisik ataupun psikis, sampai kepada upaya rujukan ke rumah sakit bila diperlukan. Upaya rehabilitatif atau pemulihan. Ini berupa upaya medis, psikososial, dan edukatif yang dimaksudkan untuk mengembangkan semaksimal mungkin kemampuan fungsional dan kemandirian pada lansia. Yang kedua, ada alur pelayanan kesehatan bagi lansia. Kita bisa lihat bersama, di sini ada bagan alur pelayanan kesehatan bagi lanjut usia di Puskesmas, yaitu lanjut usia, loket pendaftaran, ruang pemeriksaan lanjut usia, pengkajian paripurna pasien lanjut usia, masalah kesehatan lanjut usia, rencana tata laksana komprehensif oleh dokter, kemudian setelah dari dokter, ke rawat jalan atau poliklinik, ruang kegiatan lanjut usia, rawat inap, home care, dan rujuk ke rumah sakit. Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang pertama, ada pengkajian paripurna pada lanjut usia. Setiap lansia yang berkunjung ke puskesmas, pada kunjungan atau kontak pertama dengan petugas kesehatan, akan dilakukan program pengkajian paripurna menggunakan comprehensive geriatric assessment. Tenaga kesehatan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap lansia dari aspek biologis, kognitif, psikologis untuk menentukan permasalahan dan rencana penata laksanaan terhadap lanjut usia. Yang kedua, unsur-unsur pengkajian paripurna pada lanjut usia di puskesmas meliputi pemeriksaan tanda vital seperti pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan jasmani seperti pada sistem pernafasan dan kardiovaskuler, penilaian status gizi, misalnya pengukuran indeks massa tubuh atau IMT, pemeriksaan status fungsional. Pemeriksaan status fungsional dapat diartikan sebagai kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas secara mandiri, misalnya berjalan, duduk, berbaring. Kemudian penilaian status psikososial. Perubahan status psikososial yang sering terjadi pada lansia, misalnya adalah angkuh pada masa tua. Penilaian status sosial, yaitu perlakuan orang-orang di sekitar lansia, misalnya penelantaran lansia. Pemeriksaan status kognitif,
seperti demensia atau pikun pada lansia, pemeriksaan status mental. Pemeriksaan ini dilakukan dengan penapisan atau ada atau tidaknya depresi pada lansia. Lalu pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada lansia. Yang ketiga ada pelayanan bagi lanjut usia sehat. Lanjut usia sehat adalah lanjut usia berdasarkan hasil pengkajian paripurna geriatri masuk dalam kategori kelompok 1 dan 2, yaitu lansia yang bebas dari ketergantungan kepada orang lain atau tergantung pada orang lain tapi sangat sedikit, atau mempunyai penyakit yang terkontrol dengan kondisi medik yang baik. Yang ketiga, pelayanan kesehatan bagi pasien geriatri. Geriatri adalah bagian dari ilmu kedokteran dan gerontologi yang khusus mempelajari kesehatan dan penyakit-penyakit pada lanjut usia. Karakteristik pasien geriatri biasanya multipatologi, tanda dan gejalanya biasanya tidak nampak. Prinsip penata laksanaan pasien geriatri ada 3, yaitu prinsip pemberian obat. Dimulai dari dosis yang rendah dan ditingkatkan secara bertahap sampai mendapat efek yang diinginkan, kecuali pemberian antibiotik. Kemudian farmakokinetik adalah proses tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Farmakodinamik ini berbicara tentang efek dari obat yang masuk ke dalam tubuh manusia. Yang keempat, ada pelayanan rehabilitasi medik untuk lansia di puskesmas. Layanan rehabilitasi medik didesain untuk meningkatkan kemampuan fungsional pada lansia, meliputi penilaian potensi rehabilitasi pasien lansia. Sebelum melakukan program rehabilitasi, harus dilakukan penilaian kemampuan fungsional pada lansia, meliputi pemeriksaan fisik, anamnesis, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi program dan hasil rehabilitasi terdiri dari faktor usia dan faktor penyakit. Proses rehabilitasi medik ini terdiri dari 6 langkah. Umumnya pada lansia, target capaiannya lebih rendah, serta kecepatan langkah-langkahnya lebih lambat. Pemilihan program terapi ada 5 prinsip dasar, yaitu tujuan, dosis latihan tepat, latihan dilaksanakan secara bertahap, jenis latihan yang mampu dilaksanakan, dan latihan disesuaikan dengan kondisi pasien. Pengawasan dan evaluasi program. Dan yang kelima, ada aktivitas dan latihan fisik pada lansia. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Contohnya olahraga, membersihkan rumah, mencuci pakaian, berkebun, memasak, dan sebagainya. Latihan fisik adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana, dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Contohnya, jalan kaki, jogging, senam aerobik, bersepeda, dan sebagainya. Kita masuk pada pelayanan kesehatan lanjut usia di luar gedung. Yang pertama, pelayanan posyandu atau paguyuban atau perkumpulan lansia. Jenis pelayanan yang dapat diberikan pada lansia di posyandu atau perkumpulan lansia meliputi pelayanan kesehatan seperti pengukuran tanda-tanda vital, pemeriksaan status gizi, kemudian pemberian makanan tambahan, yaitu penyuluhan untuk memperhatikan aspek kesehatan dan gizi pada menu makanan, kegiatan olahraga, misalnya senam lansia, gerak jalan santai, kegiatan dan kesehatan, biasanya dibimbing oleh sektor lain seperti kegiatan kerohanian, berkebun, arisan, dan lain-lain. Yang kedua, ada perawatan lansia di rumah atau home care. Ada ruang lingkup pelayanan keperawatan lanjut usia di rumah, yaitu pelayanan asuhan keperawatan secara komprehensif,
bagi lanjut usia dalam konteks keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, program asuhan keperawatan lansia di rumah. Salah satu tujuan program asuhan keperawatan lansia di rumah adalah membantu pasien dan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, kasus prioritas yang perlu dilakukan asuhan keperawatan di rumah antara lain lansia dengan kondisi paliatif, penyakit kronis, lansia pasca hospitalisasi. Proses asuhan keperawatan lansia di rumah meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, menetapkan tujuan pelayanan keperawatan lansia di rumah, serta menentukan strategi intervensi keperawatan lansia di rumah. Pelayanan di panti lanjut usia. Panti lanjut usia adalah suatu tempat perkumpulan para lansia yang dirawat dan diberi fasilitas serta pelayanan yang memadai. Biasanya kegiatan yang dilakukan pada saat kunjungan adalah penyuluhan kesehatan, senam atau latihan fisik, pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini penyakit, pemeriksaan laboratorium sederhana, pengobatan, konseling, dan rujukan apabila ada lansia yang sakit. Kita masuk pada masalah kesehatan pada lanjut usia. Yang pertama, penyakit yang sering dijumpai pada lansia ada pneumonia, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, gagal jantung kongestif, osteoartritis, infeksi saluran kemih atau ISK, diabetes mellitus, dan hipertensi. Yang kedua, sindrom geriatri. Sindrom geriatri ini dikenal juga dengan istilah 14I. Ada imobilisasi atau berkurangnya kemampuan gerak, instabilitas postural, atau jatuh dan patah tulang, inkontinensia urin atau mengompol, infection atau infeksi, impairment of sense atau gangguan fungsi panca indera, gangguan gizi, masalah akibat tindakan medis, insomnia atau gangguan tidur, intellectual impairment atau gangguan fungsi kognitif, isolation atau isolasi atau menarik diri, berkurangnya kemampuan keuangan, konstipasi, gangguan sistem imun, impotens atau gangguan fungsi seksual. Yang ketiga, masalah gizi pada lanjut usia. Masalah gizi pada lanjut usia meliputi kurang energi kronik, kelebihan gizi atau obesitas, dan anemia. Kebutuhan energi dan gizi meliputi energi, protein, karbohidrat, lemak, cairan, dan vitamin. Penata laksanaan masalah gizi lansia dianjurkan dalam 4 tahap, yaitu screening, diagnosis masalah gizi, intervensi gizi, pemantauan dan evaluasi penata laksanaan gizi. Yang keempat, ada masalah kesehatan mental pada lansia. Yang pertama ada depresi. Ini adalah perasaan sedih dan tertekan yang menetap. Kita bisa menangani misalnya dengan identifikasi adanya stres sosial atau problem kehidupan yang akhir-akhir sering terjadi atau dialami oleh lansia. Yang kedua adalah demensia atau kemerosotan mental yang terjadi secara terus-menerus, makin lama makin memburuk, dan mengakibatkan penurunan daya ingat. Kita bisa menanganinya misalnya dengan monitor kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara aman.
Berikut ada delirium. Ini adalah suatu kebingungan akut yang ditandai dengan bicara ngelantur, gelisah, ketakutan. Kita bisa menanganinya misalnya untuk mengambil tindakan, mencegah pasien mencederai diri sendiri atau orang lain dengan menyingkirkan objek yang berbahaya. Ada insomnia, yaitu perubahan pola tidur pada lansia. Kita bisa menangani ini dengan mempertahankan kebiasaan tidur secara teratur pada lansia. Berikut ada gangguan cemas. Ini adalah kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan pada sejumlah peristiwa atau aktivitas. Penata laksanaannya misalnya bantu pasien mengenali, menghadapi, dan menantang kekhawatiran yang berlebihan agar dapat mengurangi gejala kecemasan. Yang kelima adalah masalah kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Ini meliputi karies gigi dan karies pada akar gigi. Karies ini atau karang gigi. Kemudian keausan emel dan dentin disebabkan karena penuaan. Gingivitis dan periodontitis. Ini biasanya disebabkan karena keterbatasan dalam keterampilan membersihkan gigi. Edentulous atau gigi hilang mengakibatkan kerutan pada wajah semakin terlihat jelas. Kemudian yang terakhir ada xerostomia atau mulut kering. Ini bisa mengakibatkan keris atau karang pada gigi dan juga bau mulut. Yang terakhir ada masalah kesehatan reproduksi pada lansia. Yang pertama ada menopause. Ini merupakan pertanda berakhirnya bagian kehidupan reproduksi pada diri seorang perempuan yang ditandai dengan sudah tidak ada lagi menstruasi setiap bulannya. Yang kedua ada andropause. Ini merupakan sesuatu hal yang baru di kalangan laki-laki, yaitu keluhan yang timbul berkaitan dengan penurunan fungsi hormon androgen pada laki-laki berusia di atas 55 tahun. Yang ketiga ada kehidupan seksual. Kemampuan hubungan seksual dapat bertahan sampai orang mencapai lanjut usia dengan derajat penurunan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Keadaan ini tergantung pada perubahan dari masing-masing orang. Misalnya, penurunan hormon serta penyakit-penyakit yang menyertai pada lansia tersebut. Demikian presentasi mengenai pelayanan dan masalah kesehatan pada lanjut usia. Sekian dan terima kasih.